Pendalaman asas Black. Jadi di sini kita akan membahas mengenai asas Black lagi, namun ada sesuatu yang ditambahkan, yaitu di bagian rumus untuk mencari kalor. Kita ulang kembali mengenai asas Black. Asas Black itu bunyinya adalah banyaknya kalor yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu tinggi akan sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi di sini Q lepas sama dengan Q terima. Untuk benda yang bersuhu tinggi nanti akan bertindak sebagai yang melepas. Sedangkan benda yang bersuhu rendah akan bertindak sebagai yang menerima. Jadi misalkan kita mencampurkan dua buah zat cair, yang satu airnya panas, yang satu misalkan airnya dingin, maka yang panas tadi akan bertindak sebagai yang melepas, sedangkan yang dingin sebagai yang menerima. Kita ulang sebentar materi yang kemarin. Di sini saya ada contoh soal yang pertama. Teh panas yang masanya 20 gram pada suhu T dituangkan ke dalam cangkir bermasa 190 gram dan bersuhu 20 derajat Celcius. Jika suhu kesetimbangan termalnya adalah 36 derajat Celcius dan panas jenis air teh 8 kali panas jenis cangkir, maka suhu teh mula-mula saya akan gambarkan terlebih dahulu diagram percampuran antara kedua zat. Di sini zatnya adalah air teh dan juga cangkir. Untuk teh panas ini nanti sebagai yang melepas kalor karena suhunya lebih tinggi. Untuk cangkirnya di sini suhunya adalah 20 derajat Celcius, lebih kecil. Jadi si cangkir ini yang bertindak sebagai yang menerima kalor. Saya gambar terlebih dahulu untuk diagram pencampuran antara kedua zat. Yang di atas ini punyanya si teh panas ya, karena suhunya lebih tinggi. Sebut saja suhunya adalah X, ini yang akan kita cari. Kemudian masanya adalah 20 gram. Diketahui kalor jenis untuk teh panas ini sama dengan 8 kali kalor jenis dari cangkir. Kemudian terjadi percampuran antara teh panas kemudian cangkir. Suhu setimbangnya adalah 36. Kita tuliskan di tengah. Nah, yang di bawah ini suhu untuk cangkir, yaitu 20 derajat Celcius. Diketahui massa untuk cangkirnya adalah 190 gram. Yang bertindak sebagai yang melepas tadi adalah teh panas. Berarti di sini adalah Q lepasnya. Kemudian yang di bawah adalah Q terima. Kemudian kita akan tuliskan rumus asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q yang diterima. Yang melepas tadi adalah teh. Kemudian kalau adik kembali melihat grafik, ini merupakan grafik perubahan suhu. Untuk teh panasnya terjadi perubahan suhu dari X menjadi 36, sedangkan untuk cangkir terjadi perubahan suhu dari 20 ke 36. Maka rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah M. Tadi yang melepas adalah teh, berarti MT dikalikan CT dikalikan dengan delta T. Untuk teh sama dengan M punyanya cangkir dikalikan C punyanya cangkir dikalikan dengan delta T punyanya cangkir. Kemudian massa tehnya tadi adalah 20. C tehnya 8 kali dari C punyanya cangkir dikalikan delta T. Perubahan suhu untuk teh dari X ke 36, maka saya tuliskan X min 36, yang besar dikurangin yang kecil. Kemudian cangkirnya bermasa 190 dikalikan dengan, kita tulis CC saja, kalor jenis cangkir, dikalikan dengan delta T. Delta T karena terjadi perubahan suhunya dari 20 ke 36, maka 36 yang lebih tinggi saya kurangkan dengan 20. Oke. Selanjutnya, kita hitung dulu untuk
20 dikalikan 8 hasilnya adalah 160. Oke, 160 cc dikalikan dengan X min 36 sama dengan 190 cc. Kemudian 36 dikurangi 20, ini hasilnya adalah 16. Nah, adik-adik bisa coret ruas kanan dengan ruas kirinya. Ruas kiri ada angka 16-nya kita coret. Ada angka 16-nya kita coret, kemudian yang ruas kanan juga angka 16-nya kita coret, nolnya dicoret seperti ini ya. CC-nya juga sama dicoret, berarti kita punya X min 36 sama dengan 19. Selanjutnya kita pindah ruas. 36-nya yang di ruas kiri negatif pindah ke ruas kanan jadi positif. Sama dengan 19 ditambah dengan 36. Hasilnya sama dengan 55 derajat Celcius. Nah, ini opsi yang sesuai adalah yang B. Saya lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal yang berbeda dengan soal-soal yang sebelumnya atau pada suhu dan kalor part 2. Langsung saja ke contoh soal yang kedua. Sepotong es masanya adalah 100 gram, suhunya 0 derajat. Jadi ini ada es ya. Dimasukkan ke dalam cangkir air bermassa 200 gram, suhunya 50 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, kemudian kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, dan cangkir dianggap tidak menyerap kalor. Berapa suhu akhir campuran antara es dan air tersebut? Saya gambar terlebih dahulu grafik atau diagram percampuran antara es dengan air. Di sini esnya suhunya 0 derajat, kemudian air suhunya 50 derajat Celcius. Karena di sini ada es, maka untuk grafik percampurannya demikian. Ya, kemudian yang lebih tinggi tadi ada air, maka air posisinya ada di atas. Nah, ini air. Suhunya 50 derajat Celcius. Kemudian untuk es posisinya di bawah karena suhunya lebih rendah. Ya, ini 0 derajat Celcius. Kemudian di sini terdapat massa untuk es 100 gram. Saya tuliskan terlebih dahulu. Berarti MS sama dengan 100 gram. Kemudian untuk air massanya adalah 200 gram, berarti M air sama dengan 200 gram. Nah, yang ditanyakan nanti berapa suhu pencampuran antara keduanya. Sebut saja ini adalah X. Kemudian sama seperti tadi, untuk yang lebih tinggi suhunya ini bertindak sebagai yang melepas. Sedangkan yang suhunya lebih rendah ini bertindak sebagai yang menerima. Kita terima. Nah, diketahui di sini bahwasanya untuk kalor jenis air Ca, sebut saja Cair ini Ca ya, 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur SL ya, simbolnya adalah L, ini adalah kalor lebur sama dengan 80 kalori per gram. Kemudian untuk kalor jenis esnya sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita tinggal gunakan persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas sama dengan Q terima. Kita kembali ke grafik terlebih dahulu ya. Untuk yang melepas ini air, simpel saja untuk si air ini ada nanti Q1. Q1 ini merupakan kalor perubahan suhu dari 50 derajat Celcius menjadi X. Sedangkan untuk si es nanti ada 2 kalor. Sebut saja di sini adalah Q1. Ini adalah kalor perubahan wujud dari yang mulanya es menjadi air. Ya, jadi nanti kita akan gunakan rumus kalor untuk perubahan wujud
Maaf, saya tuliskan di sini Q2 saja ya, jangan Q1. Oke, ini jadi air. Kemudian untuk selanjutnya kita sebut dengan Q3. Nah, untuk Q3 ini baru masuk lagi ke kalor perubahan suhu karena terjadi perubahan suhu dari 0 derajat menjadi X. Baik, saya tuliskan di sini Q lepasnya tadi adalah Q1, Q yang menerima ada Q2 ditambah dengan Q3. Oke, untuk Q1-nya karena terjadi perubahan suhu, rumusnya adalah MC delta T. M punyanya air dikalikan dengan C punyanya air dikalikan dengan delta T punyanya air. Selanjutnya untuk Q2, ini tadi adalah kalor perubahan wujud ya, dari S menjadi air, maka rumusnya adalah M dikalikan dengan L. M-nya kita gunakan MS dikalikan dengan L. Ketiganya si S tadi sudah berubah menjadi air, maka kita tuliskan di sini MS. Namun C-nya kita gunakan C air karena fasenya sudah berubah menjadi air. Dikalikan dengan delta T untuk si S yang sudah berubah menjadi air. Selanjutnya kita tuliskan untuk massa air tadi adalah 200, berarti 200 dikalikan CR-nya 1. Terjadi perubahan suhu dari 50 derajat Celcius ke X ya, berarti saya tuliskan 50 min X. Sama dengan MS-nya adalah 100 dikalikan dengan 80 ditambah MS-nya adalah 100, CR-nya 1. Terjadi perubahan suhu dari 0 ya, 0 menjadi X, berarti X min 0. Saya tulis di sini, yang lebih tinggi X, yang lebih rendah 0 ya. Selanjutnya kita coret ya, biar ini enggak kebanyakan nolnya ini. Oke, ini semuanya ruas kanan ruas kiri saya coret. Selanjutnya saya tulis 2 kali 1 tinggal 2. Kemudian 50 min X tetap seperti ini sama dengan 80. Ditambah 1 dikalikan X min 0 berarti tinggal X. Selanjutnya yang di dalam kurung ini saya kalikan dengan 2 menjadi 100. 2 kali 50 ya 100. Kemudian 2 dikalikan X min 2X. Sama dengan 80 ditambah dengan X pindah ruas. Untuk 80-nya ke kiri jadi negatif. Berarti 100 min 80. Kemudian di sini X ditambah dengan 2X. Sama dengan 20. Ini akan sama dengan 3X. Jadi X sama dengan 20 dibagi 3 itu 6,67 derajat Celcius. Jadi ini adalah suhu campuran antara air dengan es. Contoh soal yang ketiga, ini masih tentang percampuran antara es dengan air. Ada es bermassa m gram, suhunya 0 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam air bermassa 340 gram, suhunya 20 derajat Celcius, yang ditempatkan dalam bejana khusus. Anggap bejana tidak menyerap atau melepas kalor. Jika kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, kemudian kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, semua es mencair dan kesetimbangan termal tercapai pada suhu 5 derajat Celcius, maka massa es adalah. Jadi pertama-tama yang perlu adik lakukan adalah membuat grafik percampuran antara es dan juga air di sini. Tadi esnya bersuhu 0 derajat, sedangkan airnya bersuhu 20 derajat Celcius. Nah, saya akan gambarkan terlebih dahulu. Oke, di sini es suhunya adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan masanya kita sebut saja masanya adalah M. Oke. Kemudian di sini diketahui bahwa kalor lebur esnya adalah 80 kalori per gram. Kemudian kalor jenis air kita pakai 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke, kita kembali ke air. Kita lanjutkan ke air.
Tadi diketahui suhunya adalah 20 derajat Celcius. Massa air diketahui sama dengan 340 gram. Nah, karena di sini si air ini suhunya lebih tinggi, maka ia bertindak sebagai yang melepas. Kesetimbangan termal terjadi pada suhu 5 derajat, saya tulis di sebelah sini 5 derajat Celciusnya. Kemudian ini sebagai kilepas karena suhunya lebih tinggi. Sedangkan untuk S-nya sebagai yang menerima. Jadi di sini kita terima. Pada air di sini terjadi perubahan suhu dari yang tadinya 20 derajat Celcius menjadi 5. Oke, ini adalah Q1 ya. Nanti kita gunakan kalor perubahan suhu yaitu MC delta T. Selanjutnya untuk S, mula-mula dia akan melebur terlebih dahulu. Melebur itu adalah suatu proses dari yang tadinya S berubah menjadi air. Nah, kita sebut di sini agar berbeda Q2 ya. Ini adalah proses perubahan wujud. Jadi nanti kita gunakan M dikalikan L. Selanjutnya di sini kita tuliskan sebagai Q3. Q3 ini adalah perubahan suhu. Air tadi dari 0 derajat ya menjadi 5 derajat. Yuk kita masukkan ke dalam persamaan asas Black. Adik-adik pasti masih ingat ya, rumus dari asas Black hanya Q lepas sama dengan Q terima. Untuk yang melepas tadi adalah air, Q1, yang menerima adalah S. Ada Q2 ditambah dengan Q3. Untuk Q1 kita gunakan M air dikalikan dengan C air dikalikan dengan delta T air. Kita gunakan MC delta T karena prosesnya merupakan proses perubahan suhu. Selanjutnya untuk Q2 tadi adalah proses perubahan wujud S menjadi air. Maka di sini kita gunakan massa S dikalikan dengan kalor lebur S. Selanjutnya untuk Q3 masih S tuh ya, tapi dia udah berubah jadi air. Jadi MS masanya masih S ya. Oke, ini hanya masanya saja tapi wujudnya sudah berubah menjadi air. Jadi di sini kita kalikan dengan Ca, kemudian di sini dikalikan dengan delta T punyanya si S tadi yang sudah berubah menjadi air. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Untuk air tadi 340, CR-nya 1. Terjadi perubahan suhu dari 20 menjadi 5. Sama dengan MS-nya ini yang dicari yaitu M. L-nya 80, kemudian ditambah dengan MS-nya M, kemudian CR-nya 1, perubahan suhunya dari 5 ke 0. Oke, yang besar kurangin yang kecil ya, jangan lupa. Selanjutnya kita kalikan dulu. Di sini 340 dikalikan dengan 20 kurangi 5, 15 sama dengan 80 M ditambah 5 kurangi 0 ini 5. Jadi ini 5 kalikan M, 5M ya. Selanjutnya ini tetap gini dulu ya, 340 dikalikan 15 sama dengan 80M ditambah dengan 5M, hasilnya adalah 85M. Ini adik-adik bisa coret, ruas kanan dibagi 85 tinggallah 1, kemudian ruas kiri dibagi 85 tinggallah 4. Jadi 4 dikalikan dengan 15 sama dengan M. 4 dikalikan 15 dapatnya 60 ya. Jadi ini adalah massa si S-nya yaitu 60 gram. Selanjutnya kita akan membahas kapasitas kalor. Kapasitas kalor artinya adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. C ini setara dengan Q dibagi dengan delta T, atau Q sama dengan C dikalikan dengan delta T. Q-nya ini adalah kalori yang diserap, satuannya bisa joule, bisa kalori, nanti tergantung yang diketahui di soal. Kemudian C adalah kapasitas kalor, satuannya joule per Kelvin. Delta T artinya adalah perubahan suhu. Nah, di sini adik-adik perlu bedakan antara huruf C besar. Kalau C besar itu artinya adalah kapasitas kalor, ya. Ingat, C besar ini artinya adalah kapasitas kalor. Untuk C kecil ini untuk kalor jenis. Ya, kalau kalor jenis nanti satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan untuk kapasitas kalor joule per derajat Celcius saja. Jadi bedanya di sini
Kalau kapasitas kalor tadi J-nya besar, kalau kalor jenis J-nya kecil. Untuk mencari Q atau kalor menggunakan kapasitas kalor cukup C dikalikan dengan delta T saja. Namun jika di soal itu yang diketahui kalor jenisnya, maka Dedek bisa gunakan MC delta T. Jadi itu bedanya ya. Kalau yang diketahui kapasitas kalor, sekali lagi kita gunakan C dikalikan delta T. Kalau yang diketahui kalor jenis, gunakan MC delta T. Nah, agar lebih jelasnya, kita akan coba ke contoh soalnya. Contoh soal yang keempat, sebuah kalorimeter yang kapasitas kalornya 40 kalori per derajat Celcius berisi 250 gram air, suhunya 20 derajat Celcius, akan dipakai untuk menentukan kalor jenis kuningan. Ke dalam kalorimeter dimasukkan 100 gram kuningan yang bersuhu 80 derajat Celcius. Jika suhu air adalah 22 derajat Celcius dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, berapakah kalor jenis kuningan? Untuk menyelesaikan persoalan ini, pertama-tama Dede harus gambarkan terlebih dahulu grafik percampuran antara zat-zat yang ada di dalam soal. Di sini ada sebatang kuningan dimasukkan ke dalam air yang berada di dalam kalorimeter. Nah, perlu ada diketahui bahwa kalorimeter ini adalah suatu wadah yang biasanya digunakan untuk percobaan asas Black. Baik, saya gambarkan terlebih dahulu grafiknya. Untuk yang di atas ini kuningan dengan suhu 80 derajat Celcius. Untuk yang di bawah, ini untuk suhu yang lebih rendah, yaitu ada air dan juga kalorimeter. Karena di sini air itu dimasukkan ke dalam kalorimeter, maka suhunya sama, yaitu 20 derajat Celcius. Nah, suhu setimbangnya diketahui 22 derajat Celcius. Di sini kuningan karena suhunya lebih tinggi, dia bertindak sebagai yang melepas. Jadi kalornya di sini adalah Q lepas. Karena terjadi perubahan suhu dari 80 derajat ke 22 derajat Celcius, maka nanti kita gunakan MC delta T, yaitu kalor untuk perubahan suhu. Untuk air dan juga kalorimeter, karena terjadi perubahan suhu juga, nanti kita gunakan MC delta T. Di sini Q terima ya. Nah, sekarang kita tuliskan yang diketahui. Ada kalorimeter. Nah, ini tadi kapasitas kalor ya yang diketahui ya, 40 kalori per derajat Celcius. Oke, jadi ini kita tuliskan nanti C besar. C kalorimeter sama dengan 40 kalori per derajat Celcius. Ada massa air sama dengan 200 gram. Kemudian C air, kalor jenis ya. Oke, C kecil sama dengan 1 kalori. Misalkan nanti adik-adik dalam suatu pembahasan soal menemukan C untuk kapasitas kalor dan kalor jenis itu C-nya kurang bisa dibedakan karena besar sama kecil kan bentuknya hampir mirip ya. Adik-adik bisa lihat dari satuannya. Untuk C yang kalor jenis nanti satuannya adalah 1, misalkan ini ya, 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini untuk kalor jenis. Selanjutnya diketahui kuningannya ada 100 gram. Nah, selanjutnya tinggal kita gunakan persamaan asas Black, yaitu besarnya Q lepas sama dengan Q yang diterima. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas tadi yang suhunya lebih tinggi, yaitu air. Q air sama dengan yang menerima ada, yang melepas tadi ada kuningan, berarti di sini Q lepasnya Q kuningan. Ya, sama dengan yang menerima ada air di dalam kalorimeter, berarti Q air ditambah dengan Q kalorimeter. Untuk kuningan terjadi perubahan suhu, maka rumus yang kita gunakan adalah MK adalah massa kuningan dikalikan C kuningan dikalikan dengan delta T atau perubahan suhu untuk kuningan sama dengan
air berarti M air. C air dikalikan dengan delta T untuk air. Kemudian untuk kalorimeter, karena yang diketahui adalah kapasitas kalor, maka kita gunakan kapasitas kalor CK. Ya, ini C besar dikalikan dengan delta T saja. Jadi karena diketahui kapasitas kalor, maka rumus Q-nya C dikalikan delta T aja. Jadi ini adalah C besar. Selanjutnya kita masukkan, diketahui kuningan tadi masanya adalah 100 gram. Kita masukkan angkanya. Nah, 100, kemudian C-nya, C kalorimeter ini yang dicari, berarti kita sebut saja X, terjadi perubahan suhu dari 80 ke 22. Jadi 80 kurangi 22 sama dengan M air, tadi 200, C airnya 1 dikalikan delta T. Dari 20 ke 22, berarti saya tuliskan 22 min 20 saja, yang besar dikurangin kecil, ditambah dengan kapasitas kalornya tadi 40 ya, berarti 40 dikalikan delta T nya sama 22 min 20. Baik, di sini nanti ketemunya 100x dikalikan dengan 58 sama dengan 200 dikalikan 2 ditambah 40 dikalikan dengan 2. Oke, ini nolnya boleh dicoret dulu ya. Di sini coret. Selanjutnya 580x sama dengan 20 dikalikan 2, ini 40 ditambah dengan 8. Berarti 580x sama dengan 48. X sama dengan 48 dibagi dengan 580 sama dengan, nah ini kalau ada dihitung dengan kalkulator nanti ketemunya adalah 0,083 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini adalah kalori jenis untuk kuningannya. Baik adik-adik, saya rasa cukup untuk pendalaman tentang asas Black. Kita akan lanjutkan ke perpindahan kalor. Ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu yang pertama konduksi, kemudian konveksi, dan yang terakhir radiasi. Untuk konduksi, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Artinya adalah perambatan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Jadi di sini kalau adik-adik pahami untuk konduksi, ini sebenarnya dulu pernah diajarin waktu SMP, terjadi biasanya pada zat padat atau yang mudah kita bayanginnya adalah logam. Nah, seperti yang adik ketahui bahwa logam atau zat padat di dalamnya terdiri dari molekul-molekul yang rapat. Nah, antar molekul ini tidak berpindah. Jadi ketika ada kalor pada satu bagian, maka antar molekul ini hanya bersinggungan saja, saling bersinggungan hingga akhirnya panas itu bisa merambat. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan adik-adik sedang memasak gitu ya, masak. Nah, sendoknya itu kalau dimasukkan ke dalam panci, maka lambat laun kalau adik pegang, lama-lama akan terasa panas seperti yang ada pada ilustrasi pada gambar. Nah, ini adalah salah satu contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk laju ini artinya adalah kayak semacam kecepatan ya, cuman kalau laju itu lebih ke besaran skalaris saja, tidak ada arah. Laju hantaran kalor ini bisa dirumuskan dengan persamaan Ka delta T per L. K ini artinya adalah koefisien konduktivitas termal. Koefisien konduktivitas termal ini membedakan antara logam satu dengan logam yang lainnya dalam hal kecepatan untuk menghantarkan panasnya, seperti itu. Kemudian untuk A-nya artinya adalah luas penampang. Luas penampang itu di sebelah sini. Nah, ini A-nya. Kemudian untuk delta T artinya adalah perbedaan suhu dalam satuan Kelvin atau derajat Celcius antara ujung kiri dengan ujung kanan. Jadi adik-adik nanti bisa gunakan selisih antara T yang lebih besar dikurangi dengan T yang lebih kecil. Kemudian L ini adalah panjang benda. Jadi laju hantaran kalor tadi satuannya Joule per second disimbolkan dengan H. Rumusnya adalah Ka delta T per L. Selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal yang keempat.
Ada sebuah jendela kaca suatu ruangan tingginya 2 meter, lebarnya 1,5 meter, dan tebal 6 mm. Suhu di permukaan dalam dan permukaan luar kaca masing-masing 27 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Jika konduktivitas termal 8 kali 10 pangkat min 1 watt per meter Kelvin, jadi pangkat min 1 itu maksudnya kalau kita tuliskan nanti boleh juga gini dek, W per M dikalikan dengan Kelvin, seperti itu. Tentukan jumlah kalor yang mengalir ke dalam ruangan melalui jendela itu tiap detik. Jadi nanti kita akan cari berapa laju konduksinya atau disimbolkan dengan H. Hanya yang dicari ini berapa, kemudian diketahui 8 kali 10 pangkat min 1 watt per meter Kelvin ini adalah koefisien konduksi termal yang disimbolkan dengan huruf K tadi. K sama dengan 8 kali 10 pangkat min 1, biar adik gampang nulisnya pakai yang ini aja, W per M K. Selanjutnya diketahui perbedaan suhu antara dalam dan luar tadi, ada 27, ada 37, langsung saja kita cari selisihnya, delta T. Sama dengan yang besar, ada 37 dikurangin yang kecil, ada 27, sama dengan 10 derajat Celcius atau Kelvin, sama aja. Selanjutnya tingginya 2 meter. Tinggi 2 meter, kemudian tebalnya adalah 6 mm, lebarnya 1,5 meter. Nah, tadi untuk persamaan H atau laju konduksi kan sama dengan KA delta T dibagi dengan L. L ini adalah panjang. Nah, untuk jendela ini panjangnya ini adalah tebal tadi dek, yang 6 mm. Ini adalah L-nya. Selanjutnya untuk luas adalah luas kaca yang dimaksud. Panjangnya adalah 1,5 meter, kemudian tingginya 2 meter. Maka kita bisa mencari luas penampang untuk jendela dengan persamaan panjang dikalikan lebar. Panjangnya ada 1,5 ya. Kemudian lebarnya kita pakai tingginya yaitu 2 sama dengan 3 meter. Nah, ini untuk luasnya. Nah, kita langsung saja masukkan ke persamaan H tadi. Berarti nanti H sama dengan K-nya 8 kali 10 pangkat min 1, kemudian luasnya 3, delta T-nya 10 dibagi dengan L-nya 6 mm. Kalau 6 mm diubah ke meter, maka menjadi 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi naik 3 tangga ya, saya tuliskan di sebelah sini, berarti 6 kali 10 pangkat min 3. Nah 10 ini sama aja kayak 10 pangkat 1 ya, 10 pangkat 1 kan sama aja 10. Nah ini biar penak aja kita ngitungnya, jadi nanti H sama dengan 8 kali 3 itu kan 24, 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. Kemudian untuk pangkat 10 nya ini caranya yang atas dia 10 pangkat min 1. Jadi di sini saya tuliskan lagi 10 pangkat min 1. Yang ini satunya positif ya, berarti ini saya tambahkan dengan 1. Tiganya yang di bawah negatif, naik nanti jadi positif, seperti itu. Sama dengan 4 kali 10 min 1 tambah 1 habis. Nah tinggal 3, jadi sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 Joule per second. Contoh soal selanjutnya, yang kelima. Ada logam P yang ujungnya bersuhu 10 derajat Celcius disambung dengan logam Q yang suhu ujungnya 115 cm seperti pada gambar. Konduktivitas termal logam P adalah 2,5 kali konduktivitas termal logam Q. Jika luas penampang kedua batang sama, maka suhu sambungan antara logam P dan Q adalah, mula-mula kita akan tuliskan terlebih dahulu yang diketahui konduktivitas termal logam P 2,5 kali Kp sama dengan 2,5 kQ. Selanjutnya diketahui luas penampangnya sama, berarti AP sama dengan AQ. Nah, luas penampangnya sama. Adik bisa lihat sendiri ya di sini yang menempel tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, jadi luas penampangnya sama. Kemudian panjangnya juga sama ya. Tidak diketahui berarti anggap saja panjang antara kedua batang sama.
Oke, LP sama dengan LQ. Nah, ketika menempel seperti ini, artinya nanti laju kalor pada batang P akan sama dengan batang Q. Nah, nanti kita bisa mencari suhu sambungan antara keduanya. Sebut saja suhu sambungan antara keduanya ini adalah T. Selanjutnya, kita akan gunakan persamaan H tadi. Nah, di sini HP akan sama dengan HQ ya, karena menempel. Kemudian untuk rumus H tadi adalah K. A luas penampang dikalikan dengan delta T dibagi dengan L. Sama untuk yang Q berarti kaki dikalikan dengan aki dikalikan dengan delta T Q dibagi dengan LQ. Nah, karena sama, boleh kita coret terlebih dahulu untuk yang luas penampang dan juga L-nya. Nah, sekarang kita masukkan. Diketahui untuk yang KP ini 2,5 kaki. Berarti 2,5 kaki dikalikan delta T untuk P yang ruas kiri itu 10, yang bagian kanan itu T. Nah, karena yang lebih tinggi itu bagian kanan, maka saya gunakan selisih antara yang kanan dikurangi yang kiri. Berarti saya tuliskan T min 10. Selanjutnya untuk yang Q, kita tuliskan kaki seperti itu aja. Kemudian selisih suhunya yang kanan tadi 115, berarti 115 dikurangi dengan T. Kakinya boleh dicoret. Nah, kemudian 2,5-nya kita kalikan dengan T, jadi 2,5 T min 2,5 kali 10 jadi 25. Sama dengan 115 dikurangi dengan T. Kemudian kita pindah ruas. T-nya yang di sebelah kanan min ke ruas kiri jadi plus. 2,5 T ditambah dengan T sama dengan 115 ditambah dengan 25. Ini jadi 2,5 tambah 1 ya, ini di depan sebenarnya ada angka 1, 3,5 T sama dengan, kalau dijumlahin jadi 140. Maka T sama dengan 140 dibagi 3,5. Hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu sambungan antara keduanya. Nah, ini adalah rumus kalau kita gunakan cara manual. Ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah kita gunakan untuk mencari suhu sambungan itu tiki-tiki. Oke, tiki-tiki. Kita tuliskan dulu. TK-TK per kiki. Nah, kemudian kita tinggal tuliskan indeksnya. Tadi ada logam P dan juga logam Q. Nah, itu ya, Dedek tinggal masukkan angkanya sekarang. TP-nya, jadi suhu pada ujung P tadi ada 10, berarti 10. Kemudian KP diketahui 2,5 kaki. Ditambah dengan suhu Q tadi adalah 115, kemudian dikali kaki. Oke, yang bawah tulis ulang ini KP ya, bukan kaki ya, karena ada P dan Q ya. Oke. KP-nya tadi diketahui 2,5. 2,5 kaki ditambah dengan kaki. Oke, sama dengan 10 dikalikan 2,5 jadi 25. 25 kaki ditambah dengan 115 kaki dibagi dengan yang bawah 2,5 kaki ditambah dengan 1 kaki, hasilnya adalah 3,5 kaki. Oke, sama dengan 25 ditambah 115 hasilnya adalah 140 kaki dibagi dengan 3,5 kaki, hasilnya sama aja nanti, sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, nanti terserah deh mau nyamannya pakai yang mana, boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang bawah. Oke, hasilnya sama-sama 40 derajat Celcius. Yang kedua ada konveksi, artinya adalah perpindahan panas dari suatu tempat ke tempat lain disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat perantara. Untuk konveksi ini biasanya terjadi pada zat cair, misalkan pada saat adik memanaskan air ya. Nah, ini adik bisa lihat sendiri bulir-bulir airnya itu
ketika akan mendidih dia berpindah dari bawah ke atas. Kemudian setelah di atas dingin dia akan kembali ke bawah. Itu ya. Rumusnya adalah H sama dengan K dikalikan A delta T. Untuk H masih sama dengan yang tadi, artinya adalah laju hantaran. Satuannya joule per second. Kemudian K artinya adalah koefisien konveksi, kemudian A adalah luas permukaan di sini. Kemudian delta T adalah perbedaan suhu. Nah, untuk konveksi ini tidak ada contoh soalnya, karena biasanya kalau di soal-soal itu yang ada contoh soalnya adalah konduksi dan juga radiasi. Kita langsung saja ke radiasi. Nah, ini adalah radiasi ya. Radiasi artinya adalah perpindahan kalor, di mana terjadi tanpa melalui zat perantara. Jadi misalkan panas matahari dari luar angkasa sana sampai ke bumi itu terjadi tanpa adanya medium atau perantara. Seperti adik ketahui sendiri, kalau di angkasa sana kan tidak ada medium perantara, bunyi aja tidak bisa terdengar. Namun cahaya dari luar angkasa sana bisa sampai ke bumi. Nah, ini terjadi karena radiasi atau perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Rumusnya W ini artinya adalah energi radiasi per satuan waktu. Satuannya bisa gunakan watt per meter persegi. Kemudian W itu sama dengan E dikalikan sigma A T pangkat 4. Untuk E artinya adalah emisivitas permukaan. Biasanya nilainya antara 0 sampai dengan 1. 0 itu untuk benda-benda yang memantulkan atau memancarkan radiasi. Ini biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari cenderung berwarna mengkilat atau putih. Sedangkan untuk yang bernilai 1 ini biasanya untuk benda-benda yang cenderung menyerap radiasi, biasanya benda yang hitam. Nah, ini makanya kenapa Dedek kalau misalkan upacara disarankan untuk memakai pakaian seragam yang berwarna putih, tidak memakai seragam yang berwarna hitam. Karena jika Dedek memakai seragam yang berwarna hitam, maka nanti akan sumuk ya, cepat panas seperti itu. Kemudian untuk sigma, ini bacanya sigma, artinya adalah konstanta Stefan Boltzmann. Jadi yang menemukan rumus ini adalah Stefan dan Boltzmann, maka dia bikin konstanta. Besarnya adalah cantik sekali angkanya 5,67 kali 10 pangkat 8, 5678 ya. Satuannya watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Kemudian A adalah luas permukaan, satuannya meter persegi. Kemudian T adalah suhu mutlak, satuannya Kelvin. Yang perlu digarisbawahi bahwa T di sini harus diubah dulu ke Kelvin ya, semisal nanti masih dalam satuan Celcius. Yang terakhir di sini ya. Contoh soal yang ke-6, ada sebuah benda memiliki suhu minimum 27 derajat Celcius dan suhu maksimum 227 derajat Celcius. Tentukan perbandingan daya radiasi yang dipancarkan benda pada suhu maksimum dan minimumnya. Nah, di sini kita akan bandingkan energi radiasi pada suhu 27 dan 227. Pertama-tama saya tuliskan dulu, Dek. T1 tadi kan 27, namun satuannya masih Celcius. Adik ubah ke Kelvin. Caranya tinggal ditambah dengan 273. Hasilnya adalah 300 Kelvin. Kemudian untuk T2 tadi adalah 227. Tinggal ditambahkan saja dengan 273 sama dengan yang di atas tadi, sama dengan 600 Kelvin. Nah, yang ditanyakan perbandingan energi radiasi yang pertama tadi dengan yang kedua sama dengan berapa. Nah, kita langsung saja masukkan ke rumusnya ya. Tadi W itu kan sama dengan emisivitas dikalikan sigma A dikalikan dengan T pangkat 4. Yang diketahui hanya suhu dan yang dicari hanya W. Nah, Dedek tinggal bandingkan antara kedua rumus ini. Jika T-nya semakin besar, maka si W-nya juga makin besar ya. Ini namanya sebanding. Jadi, nanti kita tuliskan W1 per W2 sama dengan T1 per T2. Karena sebanding, boleh dituliskan demikian. W1 per W2 sama dengan T1-nya tadi 300, T2-nya 600.
Oke, pangkat 4. Nah, ini dicoret dulu ya. 1, ini 2. Kemudian setengah kalau di pangkat 4, setengah kalau di pangkat 4 ini sama halnya dengan setengahnya ditulis 4 kali. Setengahnya ditulis 4 kali, berarti sama dengan 1/16. Nah, ini adalah perbandingannya. Gampang sekali ya, Dek ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.